Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Denis Kevin Israeli. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Data Science kelas 01. Berikut nama dan NIM saya. Nama Denis Kevin Israeli dan NIM 19706441656. Untuk soalnya, buat soal dari keempat metode ini, memilih salah satu. Itu saya memilih metode asosiasi. Lalu untuk nomor 2-nya jawab dengan perhitungan manual, dan nomor 3-nya dengan aplikasi RapidMiner atau WK. Saya menggunakan aplikasi RapidMiner. Langsung saja. Metode asosiasi menggunakan algoritma a priori. Metode association juga disebut sebagai market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Misalnya apabila orang membeli sambal, biasanya juga dia membeli kecap. Kesamaan yang ada dari data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling. Lalu algoritma a priori. Algoritma a priori adalah proses ekstraksi informasi dari suatu database. Dilanjutkan dengan melakukan frequent item atau item set dan candidate generation dengan membentukkan asosiasi rule mining guna mendapatkan hasil nilai minimum support dan hasil nilai minimum confidence. Contoh soalnya, ada tabel transaksi toko alat tulis makmur. Jadi transaksinya 1, 2, 3, 4, 5. Item yang dibelinya pada transaksi pertama itu ada buku dan pensil. Pada transaksi kedua, buku, pensil, dan router. Pada transaksi ketiga, buku, pulpen, dan router. Pada transaksi keempat, pulpen, pensil, router, dan buku. Pada transaksi kelima, ada buku dan penggaris. Soalnya, buatlah association rule dari data di atas menggunakan algoritma a priori dengan nilai minimum support 30% atau 0,3 dan minimum confidence-nya 80% atau 0,8. Jawab saja langsung. Tahap pertama yaitu analisis pola frekuensi tinggi. Tapi ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam suatu database. Yang pertama, ubah data transaksi ke dalam bentuk tubular atau biner. Item yang dibeli ada buku, pensil, tautan, pulpen, dan penggaris. Lalu tabelnya dibuat seperti ini. Data ini dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Tabel transaksi, tabel item yang dibeli ada buku, pensil, rautan, pulpen, dan penggaris. Buku transaksi pertama ada dibeli, boleh ditulis dengan angka 1. Jika tidak ada dibeli, ditulis dengan angka 0. Jadi di sini kita hanya menggunakan simbola itu biner seperti itu ya. Untuk tubular atau biner itu terdiri dari dua angka, 1 dan 0. 1 berarti dibeli, 0 berarti tidak dibeli. Simpelnya gitu ya. Lalu transaksi kedua, buku ada dibeli atau tidak, ada. Transaksi ketiga juga ada, keempat juga ada, kelima juga ada. Jadi buku ada semua 1, 1, 1, 1, 1, jumlahnya ada 5. Pensil selanjutnya juga begitu caranya, 1, 1. Berarti pada transaksi ketiga pensil tidak dibeli, transaksi keempat ya, transaksi kelima enggak, dan seterusnya sampai penggaris. Lalu ditulis jumlahnya, lalu total transaksinya ada 5. Itu transaksi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Seperti itu. Lalu cara yang kedua, tahap yang cara selanjutnya menentukan nilai item set yang memenuhi nilai support yang diberikan soal. Masuk ke iterasi pertama, tabel 1 item set. Itu terdiri dari item buku, pensil, rautan, pulpen, dan penggaris. Lalu ada kolom jumlah transaksi. Jumlah transaksinya buku ada 5, ya. Pensil ada 3, rautan ada 3, pulpen ada 2, penggaris ada 1. Lalu menentukan nilai supportnya. Untuk menentukan nilai supportnya yaitu ini rumusnya. Jumlah transaksi yang mengandung A attendance ini, yang ini, item ini dibagi dengan total transaksi. Total transaksinya adalah ini 5. Berarti 5 ini jumlah transaksi dibagi dengan 5, total transaksi itu 1. Lalu ini selanjutnya pensil 3 dibagi dengan 5 hasilnya 0,6. 3 dibagi 5 0,6, 2 dibagi 5 0,4, dan 1 dibagi 5
0,2. Nah, selanjutnya kita lihat minimum supportnya tadi kan 30% atau 0,3. Jadi kita lihat support yang di bawah 0,3. Ada ini 0,2 penggaris. Berarti itu menggaris ini harus dieliminasi. Gitu. Jadi masuk ke iterasi keduanya penggaris ini item menggaris tidak ikut karena sudah dieliminasi. Selanjutnya tabel kedua item set, yaitu kita mengamankan 2 item. Yang pertama buku pensil, jumlah transaksinya ada 3, supportnya adalah 0,6. Jumlah transaksinya 3 dari mana? Buku pensil nih, buku pensil 1, buku pensil 2, buku pensil 3. Berarti jumlah transaksi ada 3 dan seterusnya sampai lautan dan pulpen. Lalu supportnya sama kayak tadi. Support itu jumlah transaksi dibagi dengan total transaksi dengan minimum 0,3. Ingat ya, 3 dibagi dengan 5 0,6, 3 dibagi dengan 5 0,6, 2 dibagi 5 0,4, 1 dibagi 5 0,2, 2 dibagi 5 0,4. Minimumnya 0,3, berarti yang di bawah 0,3 kita eliminasi. Yang pada baris kelima kita eliminasi ya. Ini berarti dicoret, tidak ada. Sekarang masuk ke jadi seperti ini tabel nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Sekarang masuk ke iterasi ketiga. Tabel 3 item set. Yang pertama itu kita gabungkan jadi 3 item. Jadi yang pertama itu ada buku pensil rautan nih, buku pensil rautan. Jumlah transaksinya ada 2. 2 dari mana? Seperti tadi caranya sama. Buku pensil mana ya? Nah ini buku pensil rautan 1, buku pensil rautan 2. Berarti jumlah transaksinya ini ada 2. Buku rautan pulpen juga sama, ada 2. Supportnya jumlah transaksi dibagi dengan total transaksi, 2 dibagi 5 0,4, 2 dibagi 5 0,4, seperti itu. Nah, tabel di atas jadi bisa dilanjutkan lagi karena tidak bisa dilanjutkan lagi ke iterasi keempat karena tidak ada kombinasi yang tepat yang bisa dibuat lagi. Jadi hanya sampai iterasi ketiga, stop di sini. Jika sudah stop pada iterasi tersebut, masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan aturan asosiasi. Rumusnya confidence sama dengan jumlah item yang dibeli sekaligus dibagi dengan jumlah transaksi pada bagian attendance. Dapatkan himpunan frekuen item set FK sebagai berikut. F2 itu kita tulis buku pensil, buku rautan, buku pulpen, buku rautan, pensil rautan, dan rautan pulpen. Tiganya buku pensil rautan dan buku rautan pulpen. Ini dari mana F2 ini? Dari tabel 2 item set ini. Yang F3 dari tabel 3 item set ini. Selanjutnya masuk ke aturan asosiasi 2 item set. Rule yang pertama, jika membeli buku maka membeli pensil. Rule yang kedua, jika membeli pensil maka membeli buku. Jadi rule yang kedua ini berbalik dari rule yang pertama, seperti itu. Jadi kita pakai yang ini dulu. Dari sini ya. Jika membeli buku maka membeli pensil. Ini baru bawahnya timbal balik dari rule pertama. Jika membeli pensil maka membeli buku. Selanjutnya jika membeli buku maka membeli rautan. Berarti ini juga sama, jika membeli buku maka membeli rautan. Lalu selanjutnya timbal baliknya, jika membeli rautan maka membeli buku, dan seterusnya. Lalu sigma A dan B ini apa? Sigma A dan B itu jadi sigma A ini, sigmanya ini jika membeli buku, dan sigma B nya itu yang pensil ini. Jadi jika sigma A dan B jika membeli buku. Jika membeli buku dan pensil kita lihat dari sini. Hasilnya ini, jika membeli buku dan pensil jumlah transaksi 3, berarti sigma A dan B ini 3. Sedangkan sigma A nya ini berarti sigma attendance-nya. Jadi sigma barang yang dibeli pertama itu buku kan. Berarti buku itu jumlah transaksinya berapa di sini? Nah ini. Buku itu 5, berarti sigma A nya di sini 5, seperti itu. Ini juga sama, sigma A B nya karena tinggal dibalik dari atas sama berarti 3. Baru yang ini cuma sigma A nya berarti pensil ya. Pensil itu jumlah transaksinya ada 3.
Berarti skemanya juga 3 seperti itu terus sampai rule yang jika membeli pulpen maka membeli rautan. Lalu confidence-nya yaitu rumusnya sama yang tadi. Sigma item ini beli sekaligus dibagi dengan sigma jumlah transaksi pada bagian tenders. Jadi sigma AB dibagi dengan sigma A. 3 dibagi dengan 5 0,6. 3 dibagi 3 1. 3 dibagi 5 0,6. Terus sampai 2 dibagi 2 sama dengan 1. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke aturan asosiasi 3 item set. Rule yang pertama, jika membeli buku dan pensil maka membeli rautan. Dari mana? Dari sini. Jika membeli buku dan pensil maka membeli rautan. Selanjutnya, jika membeli buku dan rautan maka membeli pensil. Kebalikannya dari sini. Lalu yang ketiga, jika membeli pensil dan rautan maka membeli buku. Kebalikannya dari sini. Itu. Jadi ini rule 1, 2, 3 ini sebenarnya sama yang dibeli, hanya perbedaan tempatnya aja. Urutan posisi yang dibeli pertama itu apa, itu aja yang beda. Ini beli itu sama semua karena ditukar. Nah, baru 3 rule yang ini juga sama. Karena yang pertama jika membeli buku rautan maka membeli pulpen. Jika membeli buku dan rautan maka membeli pulpen. Rule yang keduanya, maka jika membeli buku dan pulpen maka membeli rautan. Yang ketiga, jika membeli pulpen dan rautan maka membeli buku. Seperti itu. Terus cuma A dan B nya seperti apa? Jadi sama juga. Ini jumlah transaksi buku, pensil, dan rautan. Yang ini. Buku, pensil, dan rautan jumlah transaksi 2. Buku, rautan, pulpen juga jumlah transaksi 2. Jadi bisa dibilang ini sigma A dan B ini semuanya 2. Lalu sigma A-nya itu berarti ini. Jika membeli buku dan pensil, berarti buku dan pensil ini sigma A. Nah, lalu jika membeli buku dan rautan ini juga sigma A-nya seperti itu. Ini juga sama, jika membeli buku dan rautan terus gitu. Jika buku, berarti ini kan buku dan pensil ya. Buku dan pensil 3 jumlah transaksinya. Berarti sigma A-nya adalah 3 seperti itu. Terus konfigurasi juga sama caranya. Sigma A B dibagi dengan sigma A. 2 dibagi 3 0,66667 sampai jika membeli pulpen dan rautan maka membeli buku. Confidence adalah 1 seperti itu. Nah, masuk ke asosiasi final. Itu aturan yang digunakan untuk agar memiliki nilai confidence dengan nilai confidence lebih dari atau sama dengan 80% atau 0,8. Lalu yang pertama kita masukkan ya. Jika membeli pensil maka membeli buku, support 6, confidence-nya 1. Maka SC-nya itu SC ini support dikali confidence sama dengan 0,6 seperti itu. Terus kita masukkan ini juga yang dari tabel 2 item set, ini dari tabel 3 item set. Item set yang ini. Ya. Dari tabel yang ini kita pilih yang confidence-nya nilainya di atas nilai confidence-nya minimal 0,8. 0,6 berarti tidak bisa, 1 berarti bisa, berarti ini masuk, ini 3 dalam set juga, yang ini masuk, ini kita masukkan semuanya ke dalam tabel seperti ini. Dan jika sudah dikalikan semua, support dengan confidence dikalikan. Jika sudah menentukan aturan asosiasi, itu aturan yang memiliki nilai terbesar dari perbedaan support dengan confidence. Nilai terbesar itu ada 2. Nilai terbesar adalah 0,6. Berarti rule-nya itu ada 2 hasilnya ya. 0,6 ini sama ini. Jadi hasilnya adalah yang pertama, jika membeli pensil maka membeli buku. Yang kedua, jika membeli rautan maka membeli buku, seperti ini. Nah, hasil ini bisa dipakai untuk apa? Jadi misal pemilik toko ingin mempermudah pelanggannya ya. Jadi barang-barang ini yang kemungkinan dibelinya paling sering, yaitu jika membeli pensil maka pasti membeli buku. Jadi pemilik toko bisa membuat barang ini jadi satu paket, jadi mempermudah pelanggan seperti itu. Yang kedua juga sama, jika membeli rautan membeli buku maka ini bisa
bisa saja disatukan seperti itu. Yang lain juga bisa nih ya, jika membeli pulpen maka membeli buku karena confidence-nya satu cukup juga ya, juga bisa masuk. Tapi kita lihat di sini dengan nilai terbesar SC-nya itu yang dua ini saja, berarti ini kemungkinan paling besar. Ini juga berkemungkinan tapi tidak terlalu besar seperti itu. Hasilnya jadi asosiasi finalnya seperti ini ya, untuk asosiasi finalnya. Lalu pengujian data dengan aplikasi Repeat Miner. Oke. Yang pertama itu masuk dalam tahap proses seperti ini. Yang kedua ada result tabelnya, ada visualisasi grafik visualisasinya, ada association rules atau hasil atau aturan asosiasinya yang seperti ini. Ini dia nih, asosiasi finalnya juga sama seperti itu. Untuk lebih jelas langsung aja di aplikasinya. Nah ini aplikasinya. Pertama tahap proses ya, proses membuat itu seperti ini. Yang pertama kita masukkan kotak read Excel seperti ini. Cara nyarinya operatornya nih di sini ya, cari aja di sini read, ini read Excel, baru di drag ke sini. Jika sudah, ini diklik, lalu import configuration wizard. Import apa yang dimaksud di sini, itu Excel tabel tersebut seperti ini Excelnya ya. Itu saya buat 1345 buku 111111010 terus sampai penggaris itu. Ini tabel datanya ya, sama kayak yang inilah, nah ini tabel lagi nih, tapi kita buat dalam bentuk Excel. Nah jika sudah, ini tinggal diimport terus masukkan filenya, next seperti itu. Saya udah diimport ya. Selanjutnya pilih operator select attribute, cari juga sini bisa select attribute yang ini, yang sini. Dan jika sudah, pada atribut filter type ini kita pilih subset ya, kita pilih subset di sini, lalu kita select atributnya. Nah di sini ini tadi semuanya ada di sini. Nah ini karena sudah dipindahkan, tadinya seperti ini, ternyata seperti ini kan. Nah ini kita pindahkan atributnya, ada buku, penggaris, pensil, pulpen, rautan. Nah transaksi enggak, karena transaksi kan hanya nomornya saja. Ini ATM aja yang dipindahin. Jika sudah, kita klik apply gitu, apply. Selanjutnya kita cari lagi numerica to binominal nih, yang ini atau binominal. Kita lihat di sini. Jangan lupa tadi ya, ini kita tarik garis ke sini, kita sambungkannya di sini. Ini atribut ke numerik to binominalnya. Selanjutnya remap binominal, sama tadi juga di sini langsung ketemu remap binominalnya seperti ini. Nah pada negatif value-nya kita isi 0, positif value-nya 1. Ini apa? Itu yang biner tadi, bilang biner tadi. Jika iya 1, jika tidak atau hasilnya negatif maka 0, seperti itu. Selanjutnya FP growth. Nah ini kita tulis di sini, FP growth kita masukkan, dan create association-nya untuk operator asosiasinya. Create association nih, create association role-nya seperti ini di sini masukkan. Jika sudah, kita sambungkan tadi dari numerik binominal ke remap binominal ke FP growth. FP growth-nya langsung masuk ke rest ini. Lalu FP growth yang bawah ini kita sambungkan ke create association, lalu dari create association sambungkan ke rest yang kedua, seperti itu. Lalu pada FP growth settingnya nih, settingnya pada minimum supportnya kita tulis di sini 0,3. Kenapa 0,3? Karena ya soalnya tadi kan minimum supportnya 0,3 ya kan. Nih 0,3 minimum supportnya, minimum confidence nya 0,8 ya.
Jika sudah, maksimal item per item setnya 3 di sini, dan ini minimum number of item setnya 3. Oke, jika sudah masuk ke create association. Create associationnya minimum confidence adalah tadi berapa, 0,8 ya. Kalau sudah semua seperti ini, tinggal diklik run yang ini. Nah, ini hasilnya berupa data tabel seperti ini ya. Tabelnya ada pensil, ada data ininya, premisnya ya. Permintaannya jika membeli pensil maka membeli buku, supportnya 0,6, confidence 1, gainnya 0,6. Kita lihat apakah benar. Nah, ini jika membeli pensil maka membeli buku, supportnya 0,6, confidence 1, hasilnya 0,6. Benar ya, supportnya 0,6, confidence 1, SC-nya ini atau gainnya ini 0,6. Seperti itu, sama ya. Pensil buku juga nih, pensil buku, rautan buku 0,6, 1, 0,6. Rautan buku ya, 0,6, 1, 0,6. Oke, sampai sini rautan pulpen buku. Jika membeli rautan dan pulpen maka membeli buku. Jika membeli pulpen dan rautan sama aja ya, dibalik aja. Maka membeli buku, supportnya 0,4, confidence 1, SC-nya 0,4 atau gainnya. Benar ya, supportnya 0,4, confidence 1, gainnya 0,4, seperti itu. Berarti benar tabelnya ya. Tabel ini tepat ya, benar ya. Nah, lalu sini juga ada grafnya juga, seperti grafiknya seperti ini ya. Row-rownya dalam bentuk grafik. Lalu description, association, apa ya? Nah, jika bergerak seperti ini. Nah, lalu ini description association rows-nya supaya enak dilihatnya. Deskripsinya seperti ini. Jika membeli pensil maka membeli buku, confidence 1. Jika membeli pensil maka membeli buku, confidence 1. Nah, jika membeli rautan maka membeli buku, confidence 1. Jika membeli rautan maka membeli buku, confidence 1. Sama ya, sampai nih. Jika membeli rautan dan pulpen maka membeli buku, confidence 1. Jika membeli pulpen dan rautan maka membeli buku, confidence adalah 1. Benar ya. Nah, di association rule juga benar seperti ini, sesuai dengan datanya. Seperti itu. Yang ini juga bisa dilihat di sini ada data Excel tadi sudah masukin ya. Transaksinya di buku, pensil, rautan, pulpen, penggaris. Ada statistiknya, visualisasinya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan data menggunakan RapidMiner, aplikasi RapidMiner, sama dengan perhitungan data secara manual. Hasilnya sama. Seperti itu. Oke. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang metode asosiasi menggunakan algoritma a priori dan dengan perhitungan secara manual dan dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.